sudah sakit semua badannya. Berapa kilo? Jalannya luar biasa. Tapi alhamdulillah siang hari ini bisa bertemu rekan-rekan semuanya yang insya Allah saya besok moga saja, dan harapan saya besok saya nggak mau diundang ke sini lagi jika belum ada Pajero berjejer semua milik mitra saya. Sepulang dari sini, dari Eco Farming Original, mungkin ada yang tanya juga nih teman-teman semuanya, loh kenapa sih PT BES sudah punya pupuk kok sekarang punya pupuk lagi? Tak jawab, saya tahu ada pikiran teman-teman semua. Ya suka-suka Pak Febrian lah. Iya juga. PT BES ya pengennya memberi yang terbaik untuk mitra-mitranya, itu Pak Febrian. Jadi Pak Febrian itu punya leadership yang luar biasa, alhamdulillah. Kenapa saya bergabung dengan Pak Febrian di sini untuk membantu mitra-mitra semuanya mau turun di sini? Karena saya pengen melihat semua mitra PT BES makmur dan semuanya hutangnya lunas semuanya. Amin. Tidak senyum punya hutang. Oke, jadi itu saya jawab, Pak Febrian pengen memberi yang terbaik. Mungkin gini Pak logikanya. Pernah nggak teman-teman semuanya tanya, kau tuh punya produk berapa sampo? Banyak kan? Ada beberapa sampo. Apakah kita ngobrol, kau kenapa kamu sudah punya sampo satu kok bikin sampo lagi? Suka-suka kau kan? Nah, artinya kan suka-suka kalau saya mungkin pakai Clear, teman-teman pakai Sunsil, Emeron, Pantene dan lain sebagainya, produk yang sama bebas dan itu sah sudut pandang perusahaan. Makanya PT BES hadir di sini untuk mengenalkan produk-produk yang alhamdulillah kemarin sudah beberapa di trial dan alhamdulillah semuanya sukses Pak. Jadi produk-produk ada beberapa produk, yang pertama fotosintesa, slow release. Fotosintesa itu lebih awal muncul dan bahayanya memang saat ini dalam proses perizinan. Dan alhamdulillah lagi fotosintesa bulan ini izin sudah clear Pak. Alhamdulillah, amin. Dan selama ini sudah di-trial dalam rangka demplot, dan sampai saat ini semuanya kecewa. Kenapa enggak dari dulu? Karena alhamdulillah di handphone saya ini ada lebih dari 17.200 testimoni, semuanya tidak ada komplain sama sekali. Komplain wajar Pak, wajar. Karena ternyata kemarin ada testimoni nanam semangka. Pak, bisa nggak Pak semangka dibikin 7 kilo naik? Bisa. Kalau bisa saya akui jempol, yaudah gini aja. Tak saya kita gini kan. Wah, coba bisa nggak fotosintesa pakai semangka? Beratnya bisa berat, saya tanya. Pengen berat berapa? Saya ajak taruhan meyam ceker. Oke, sepakat akhirnya kan gitu. Oke. Ternyata kemarin panen ngabari rata-rata 12, ada yang 15,6 kg. Dan malah bingung Pak, loh Pak kalau gini jualnya kemana? Kemarin kecil salah, besar salah. Itu makanya banyak testimoni-testimoni yang notabene semuanya kecewa. Ada yang capek Pak, capek buahnya nggak berhenti-berhenti. Bahkan ada yang telepon, Mas ada nggak sih buah yang obat yang untuk menghentikan buah? Ada Pak, gaji mesin Pak dipotong. Jadi alhamdulillah petani-petani di sini alhamdulillah berbahagia. Jadi semoga aja hasil dari yang kita trail di Jawa dan beberapa daerah, kemudian di Riau ini menjadi narasi yang paling asik sehingga teman-teman nggak usah ngomong karena sudah diwakili tanaman, biarkan tanaman yang berbicara. Karena kasihan mitra-mitra Pak kadang, maaf, kasihan mitra-mitra kalau di Jawa itu saya tahu naik motor jauh-jauh sampai sana harapannya polsek besar, wah ngomongnya bla 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 bla. Waktu itu beli cuma satu diutang. Alami enggak? Alami loh ini pelangi semuanya. Itu terjadi, makanya sekarang nggak perlu ngomong itu. Biarkan tanaman yang berbicara, ketika tanaman berbicara pasti ngomong sama teman-teman sesama tanaman. Kemudian tanaman itu pasti ngomong kepada petaninya secara tidak langsung psikisnya. Pasti nanti RO kepada mitra-mitranya. Jadi mitra-mitra ya siap-siapnya capek Pak itu Pak. Ketika tanaman berbicara capek, karena apa? Nggak sempat ngapa-ngapain.
baru hitung duit belum selesai uang datang lagi, kan capek Pak. Nah makanya harapan itu menjadi kemarin ada barusan saya dapat video juga bahwa dipamerin ada Pajero, tulisannya di samping itu Sultan Fotosintesa, yang belakang ada tulisannya Korban Fotosintesa. Gara-gara fotosintesa tembus Pajero dan luxury, alhamdulillah. Nah makanya harapan dari sini semoga bersemangat karena PTB kali ini pengen menerapkan narasi di mana teknologi tepat guna benar-benar diadopsi di Indonesia. Seperti itu Pak. Karena menimbang itu gini, saya singkat cerita Pak, karena saya nggak bisa panjang-panjang karena nanti jam 4 saya harus ke bandara, besok saya harus pulang karena hari ini PCR saya habis. Jadi daripada saya tes lagi nanti besok harus pulang repot karena besok saya harus ngisi Purwokerto dan ke Banjarmasin lalu ke Balikpapan. Jadi roadshow terus Pak. Jadi alhamdulillah ini kopinya udah datang lebih awal. Kalau nggak tak sindir datang jauh-jauh nggak dikasih kopi. Gitu. Oke, ini kan cerita. Jadi ada cerita menarik Pak terkait pertanian di Indonesia ini. Apapun narasinya adalah suatu prinsip dagang Pak. Petani itu mengambil sisa setelah proses. Sisa setelah proses, prinsip dagangnya. Namun nyatanya di Indonesia ini mau nggak mau, suka nggak suka, di Indonesia ini kalah ketertinggalan jauh dengan negara-negara tetangga. Benar nggak? Jauh Pak. Kalau bahasa Arabnya mungkin baina sama wa sumurbur, antara langit sama sumurbur, jauh banget Pak. Fast moving berbalik. Saya punya cerita menarik. Kurang lebih sebelum pandemi 2016 apa 15 lupa saya pastinya, itu waktu itu saya pura-pura usaha impor Pak, importir, pengusaha. Kenapa saya senang jadi pengusaha? Karena pengusaha itu enak Pak. Kalau ditagih utang tak usahakan dulu. Kan pengusaha tak usahakan dulu. Dan alhamdulillah saat itu saya jadi petani Pak. Petani kenapa petani? Petani itu pemuda tampan masa kini. Nah, jadi jangan takut semua dari petani ini semua. Nah, tadi singkat cerita, saya impor jahe waktu itu mendarat di Jakarta, di Tanjung Priok. Itu ngambil jahe, sebelah saya itu ada kontainer Pak, kontainer banyak. Kontainer beberapa berisi, tak tanya sama Mas Roni namanya. Mas, apa sih Mas itu? Beras. Kurang ajar. Padahal sepanjang saya sejauh pandangan mata, dari mulai Jakarta sampai Banyuwangi, kanan kiri semuanya sawah. Kalau orang Jawa di sini pasti paham. Sepanjang pandangan mata semua apa kurang tanah di Indonesia ini sehingga masih impor dari luar negeri. Terus kemudian saya tanya, Mas boleh nggak Mas saya lihat forwardingnya, notanya, invoice-nya? Janganlah, kan nggak boleh, cobalah tak takdir kopi deh. Akhirnya saya rayar boleh, dikasih tahu harganya berapa Pak? Cuman 5.100 broken 5 beras. Padahal di Indonesia harga itu harga 8.000 up, bahkan 9.000 lebih harga broken 5. Oke, saya berpikir, langsung beda saya berpikir, kenapa? Ternyata di sana harganya lebih murah. Pertanyaannya lagi, kenapa di luar negeri bisa jual lebih murah, di Indonesia enggak? Gitu Pak ya, kita tahu masalahnya sehingga kita tahu cara mengupas solusinya. Terus lagi, ada cerita lagi. Saya sendiri Pak alami. Saya impor cabai dari India. Itu harganya cabai kering itu cuman kalau nggak salah kurang lebih 28.000 itu cabai kering. Berarti padahal rendemen cabai basah dan kering itu basah 10 kilo, 1 kilo kering. Artinya harga cabai basah 2.800. Padahal di Indonesia Pak, daerah Tulungagung, Jawa itu tertentu itu kalau nanam cabai dibeli harga 6.000, 10.000. Petani demo Pak, petani cabai bangkrut dan lain sebagainya. Sedangkan di India 2.800 sudah untung belum? Untung pasti, bersih dagang jual nggak mungkin nggak untung. Tapi kenapa bisa jual harga 2.800? Padahal saya lihat TV di India masih joget-joget Pak. Cabai harga 2.800 masih joget-joget, di Indonesia bilangnya bangkrut. Nah itu masalah Pak. Kita harus tahu bagaimana solusinya. Karena di luar negeri beberapa negara itu sudah menggunakan narasi teknologi tepat guna. Di Indonesia kadang berguna tapi tidak tepat. Itu masalahnya. Nah, makanya teknologi diciptakan untuk memudahkan. Oh, tak kira kopi lagi.
Oh, kopi fotosintesa hitam Pak warnanya Pak, sama seperti kopinya. Sampai mana tadi Pak? Sampai apa? Kopi. Sampai kopi. Lah, tadi sampai mana tadi? Berguna. Oh, teknologi tepat guna. Nah, makanya teknologi itu diciptakan untuk bagaimana memudahkan kita. Dan alhamdulillah saat ini PT BES membawa narasi adalah teknologi tepat guna sehingga kita mampu bersaing dengan negara-negara tetangga. Tepuk tangan untuk PT BES. Jadi untuk menyikat cerita, saya mulai paparkan Pak, apalagi tadi saya sampaikan bahwa apapun narasinya adalah prinsip dagang adalah solusinya. Jadi kita harus tahu paparkan ke petani. Dan maaf Pak ya, saya memaparkan apapun produk-produk nanti dengan bahasa-bahasa petani, bahasa yang mudah dipahami, tidak menggunakan bahasa gugus alkalin Pak. Jadi misal bahasa Fe, besi, zinc, boron, Te dan lain-lain nggak mau. Saya pernah ngisi acara seperti itu di Salatiga itu waktu ngisi mitra-mitra ini pada pulang Pak, mampir ke apotek ternyata dia Pak beli bodreng, mumet Pak. Petani itu butuhnya duit, ya nggak usah melebar kemana-mana, butuhnya duit. Mitra kita butuhnya apa? Duit nggak? Duit. Sudah, RO datang, tanaman berbicara, selesai, bikin metik. Nah, caranya kan seperti itu. Makanya harapan saya tidak perlu melebar kemana-mana, pada prinsipnya nanti supaya kita mudah sekali memahamkan kepada petani. Petani ini butuhnya nggak susah Pak. Pak, saya disuruh apa? Beli harga berapa? Hasilnya berapa? Untung saya berapa? Duit lagi ya? Duit. Pada prinsipnya pasti narasinya ujung-ujungnya duit. Nah, untuk menyingkat waktu, jadi kita paparkan. Oke, yang pertama adalah produk dari PT BES yang akan launching adalah fotosintesa Pak. Seperti ini Pak. Fotosintesa. Ini historinya kenapa dikatakan namanya fotosintesa? Karena fotosintesa adalah sebuah teknologi di mana dia mampu berfotosintesis meskipun cuaca kurang maksimal, meskipun matahari kurang memadai. Contoh kita sering melihat, mungkin daerah sini ada sawah, ada Pak ya? Ada ya. Kita sering melihat sawah itu pinggirnya tinggi, tengahnya mengecil. Ada nggak? Banyak karena kurangnya fotosintesis. Itu masalahnya. Nah, dengan harapan fotosintesa ini mampu memberi itu secara alamiah dari produk-produk ini. Kenapa seperti itu? Karena teorinya orang Jawa pasti bicaranya NPK. Mbah saya dulu nyemai kecambah belum ada NPK pun bisa besar kepalanya daripada batangnya. Di teori NPK saya matahkan di sini. Tapi dibutuhkan. Gitu. Jadi memang harus saya paparkan terkait dengan narasi yang sebenarnya. Jadi tanaman itu tidak butuh pupuk kandang, tidak makan pupuk kandang, sorry. Tanaman tidak makan pupuk kandang, tanaman tidak makan tanah. Tanaman butuhnya cuma air yang nutrisinya tercukupi. Karena hidroponik tanpa tanah pun bisa hidup. Iya betul. Paham nggak ya? Iya. Nah, tanah itu tempat tinggal, berarti berkaitan dengan pH tempat dia tinggal. Nah, makanya nanti kita kupas, ada sesi tanya jawab, kita singkatkan waktu. Yang penting kena, nggak mau panjang-panjang, yang penting besok RO-nya datang gitu aja. Jadi yang pertama adalah fotosintesa ini dilengkapi 36 unsur hara yang kita tampilkan nanti nggak terlalu banyak karena melibatkan sudut pandang perusahaan, perizinan dan lain-lain. Kita punya NPK yang cukup tinggi, hanya kita maksimalkan diimbangi dengan trace elemen lengkap, zinc, Fe, boron, mangan dan lain sebagainya. Terus diimbangi lagi ada namanya GA3 Pak. GA3 itu gibrelin, auksin dan stokinin sebagai penyeimbang NPK. N ada gibrelin penyeimbangnya, P ada auksin, K ada stokinin sebagai penyeimbang. Makanya jangan kaget nanti fotosintesa itu naikkan pH cepat sekali, dikocor itu langsung bisa memberi hasil yang memuaskan. Cuma pesan saya Pak, ini pesan saya karena ini dalam proses perizinan. Boleh diorder, boleh di-download, tapi tidak boleh di-share sosial media. Ayo ya, tidak boleh di-share sosial media. Itu bahaya pertama. Bahaya kedua Pak, hindari tanah yang dekat makam. Kenapa? Takutnya airnya dikotor, kena ayam mati bangun lagi. Karena tanaman yang hampir mati dikocor aja, semprot kocorin aja langsung hidup lagi. Silakan dibuktikan nanti. Itu yang paling menarik. Logikanya, jika tanaman yang mati aja bisa hidup kembali, apalagi yang tanaman hidup pasti akan memberi buah. Itu menarik ya. Nanti
nanti siap-siap kecewa kayak mitra-mitra yang lain. Jadi fotosintesa luar biasa karena teori ini kita gunakan waktu di Jepang beberapa tahun yang lalu. Ada daerah tertentu itu di depan rumah selalu badai salju, Pak. Tidak ada matahari, repot. Makanya dia melakukan suatu hal di mana ada tempat yang tak selalu risetkan itu the power of kepepet, kekuatan ketika kepepet. Kalau nggak nanam, nggak makan. Kalau nggak makan lama-lama mati. Hanya harus bertahan hidup. Bagaimana saya menemukan sesuatu? Akhirnya menggunakan fotosintesa di dalam rumah seperti ini, menggunakan lampu kuning seperti ini, mereka bisa hidup dengan sempurna. Teorinya menggunakan air. Di luar negeri aja bisa digunakan, apalagi cuma di Riau. Nah, jadi makanya harapan saya di Indonesia, karena kenapa masalahnya di Indonesia ini tanahnya mau nggak mau, suka nggak suka sudah rusak, Pak. Berkoloni. Kenapa? Karena saking banyaknya pupuk kimia. Banyak. Yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Kenapa nggak ada yang salah? Ya bener semua. Yang jual pupuk pengen jualannya banyak, yang beli kalau nggak dapat banyak nggak mantep. Masa iya beli pupuk 20 juta cuma berapa saset? Saya beli pupuk dulu dapat 2 truk. Nah itu Pak ya. Jadi yang beli pengennya mantap juga, dapatnya banyak, padahal tidak tepat guna. Biaya ngangkut bawa cuman kalau 1 hektar cuma 10 saset 350 gram, ama bawa berton-ton, berat mana? Biayanya lebih ringan mana? Nah, padahal petani kan mengambil sisa setelah proses, Pak. Proses olahan, proses pemupukan, hasil panen. Nah, biaya konstruktur terbuangnya kan apa saja yang kita bisa kupas. Nah, dan hasil tuh HPP adalah setelah proses. Pemupukan biaya berapa, pengangkutannya berapa, hasilnya berapa. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan hasil, menurunkan kos dalam produksi industri agro. Nah, ini solusinya. Jadi masalahnya kita tahu dulu sehingga kita tahu solusinya. Nah, fotosintesa ini simpel, cuman 10 saset mau dikantongin boleh, mau di apa boleh. Dan ini insya Allah ini real tanpa tambahan pupuk apapun. Tanpa tambahan apapun, campurkan cuman air. Tanpa tambahan pupuk kandang, tanpa tambahan pupuk kimia, tanpa tambahan apapun, tanpa fermentasi. Buka saset, langsung campurkan air, langsung semprotkan. Kemana? Kedua Pak, tanaman makan dari 2. Yang pertama stomata, mulut daun. Stomata itu di bawah Pak, mulut daun. Makanya petani itu kalau nyemprot dari bawah ke atas. Petani kita nyemprot dari atas ke bawah mana? Dari atas ke bawah. Ini mantel Pak, punggung dikasih kuah, marah nggak? Nah, petani kita aja dari teknis saja sudah salah. Mulut daun itu di bawah, kalau nyemprot dari terus harus kita jongkok, nggak harus Pak. Makanya spire itu bentuknya miring kan. Nah, terusnya Pak diangkat dari bawah gini ke atas supaya pakai stomata. Dan kemudian yang kedua di akar, teorinya berarti dikocor atau ditabur. Makanya kasih tahu ke petani bahwa petani itu cara penyemprotannya harus tepat, cara memberi makan pada tanaman seperti itu. Kita sering melihat Pak, cara yang salah hasilnya salah. Contoh, kita sering melihat contohnya ini banyak sawit. Sawit pupuknya ditabur ke sana kemari, gulmanya subur, tanamannya tidak berkembang maksimal. Kenapa seperti itu? Karena waktu ditabur nggak dicek pH. Cek pH nggak rata-rata? Enggak. Padahal pH itu wajib. Jika pH-nya di bawah 5, tanaman apapun tidak mampu menangkap nutrisi. Tanaman mampu menangkap nutrisi di pH 5 sampai 7 Pak. Ibaratnya kita kasih makan enak, sate, gulai, pecel di ini ruangan, tapi maaf di tempat pembuangan sampah, muntah nggak? Muntah. Muntah. Berkaitan dengan pH. Dicek dulu pH-nya harus bagus. Kalau tempatnya nyaman, otomatis tanaman singgah juga nyaman. Nah, masalahnya saat ini harus dicek. Nah, caranya bagaimana menaikkan pH? Bisa menggunakan fotosintesa, semprot ke lahan. Bisa juga menambahkan kapur dolomit. Tinggal menghitung efisiensi biaya. Lebih murah mana fotosintesa dengan dolomit? Kalau di daerah saya lebih murah dolomit Pak. Dolomit tempat saya cuma 200.000 per ton. Di sini nggak tahu. Nah, kalau dari sini memang mahal ya mungkin menggunakan fotosintesa lebih efektif. Disemprotkan ke lahan untuk menaikkan pH. Jika pH sudah naik di atas 5, baru nanti ditanam, kemudian disemprot ke tanaman. Makanya petani kita tabur ke sana kemari,
gulmanya yang rumput, tanamannya tidak berbuah. Karena pas waktu itu apalagi ini, kenapa interval pupuk rata-rata 15 hari? Penyemprotan pupuk intervalnya kenapa 15 hari? Tahu nggak kenapa Mas? Ya kalau yang tahu tak traktir mie ayam. Ada yang tahu? Karena pupuk itu menguap 15 hari Pak. Pupuk cair itu menguap 15 hari. Pupuk kimia pun menguap 15 hari. Masalahnya, contoh, ditabur pupuk, dia terjadi penguapan 15 hari. Diserap dan tidaknya tergantung pada pH tanah. Jika pH tanahnya nggak stabil, dia nggak mampu menerima, otomatis nggak berguna itu semua. Terjadi penguapan nol, terjadi penyerapan atau ada penyerapan tapi kecil sekali. Teknis itu Pak. Makanya sawit kita nggak berkembang maksimal. Kalau kita mengukuhkan. Tapi salah nggak ada yang salah. Tapi kita di sini kalau yang tahu bagaimana cara kita untuk memberi solusinya. Makanya cara-cara ini adalah teknis-teknis di mana nanti menjadi acuan teman-teman semuanya untuk ke perkebunan-perkebunan. Jadi fotosintesa ini caranya cuma simpel, semprotkan ke mulut daun atau ke akar, dikocor boleh, semprotkan boleh. Jika horti sama, cara pakainya 1-7 setelah munculnya tunas. Setelah munculnya tunas itu hari pertama tanam Pak. Ingat-ingat, hari pertama tanam adalah hari pertama munculnya tunas. Bukan kita nanam nyemai misal sawit pakai TN1 atau apa, mungkin semen-semen jagung atau jahe ditanam itu tiba-tiba langsung ini hari pertama tanam dikocok. Bukan, hari pertama munculnya tunas adalah hari pertama tanam. Itu mulai kita teorinya bayi baru lahir berarti butuh susu enggak? Itu teorinya. Bayi baru lahir butuh asupan gizi karena cadangan makanan kalau dia itu 18 hari. Makanya ketika dia muncul tunas langsung disiapkan penyiraman atau penyemprotan supaya langsung diberi makan. Nah kemudian 15 hari lagi disemprot lagi. Jika di horti misal padi, hortikultura, ini pertama 4 saset jadikan 16 tangki penyemprotan karena rata-rata 16 tangki dalam 1 hektar. 4 saset jadikan 16 tangki. Terus kemudian 15 hari kemudian itu 2 saset jadikan 16 tangki. Kemudian 30 terakhir 45. Kenapa 45 itu masa generatif Pak? Atau kalau sampaikan petani masa tengah-tengah umur. Karena padi itu, sayuran itu padi hamil itu umur 42 sampai 45 hari. Makanya kuncinya jika hamil, istri hamil harus dikasih 4 sehat 5 sempurna. Jadi kuncinya di situ, kunci tanaman apapun adalah masa vegetatif dan generatif. Nah dosisnya boleh nggak Pak? Kasih 4 boleh. Pertama 4 saset 16 tangki, kedua 4 saset boleh, mau 10 aja boleh. Tidak ada kata overdosis. Yang ada over RU. Tuh, jadi fotosintesa ini menariknya tidak ada overdosis. Pak, ketika ini terus kemudian kadaluarsanya berapa tahun? Ya 300 tahun lah. Gitu. Kalau kurang 300 tahun lebih 6 hari saja. Ini tidak ada kata kadaluarsa Pak. Sampai kapanpun tidak ada. Seperti film ibu-ibu apa Andin apa? Tanpa batas waktu. Nah, itu makanya ini tanpa fermentasi, tanpa ada kata overdosis dan tidak ada kata terlalu lama juga ya, aman kita. Tapi saran saya memberikan keadaan fresh Pak. Pak boleh nggak dibiarkan? Kalau memang perlu dibiarkan hanya teknis untuk membagi konsentrasi pada tanaman saja. Jika enggak usah biarkan seperti ini saja. Dipakai buka saya pas waktu mau aplikasikan. Pak boleh nggak Pak dicampurkan ke air dulu, didiamkan lama? Jika nggak perlu jangan. Kenapa? Boleh nggak? Boleh. Masalah nggak masalah. Cuman gini, kita memberi apapun seharusnya keadaan yang terbaik Pak. Fresh. Masa iya? Masak sayur bening, sayur bayam, masakan kemarin dimasih makan saat ini. Kita doyan tuh karena bukan karena enak dan tidak enak, karena kelaparan Pak. Jadi memberi makan karena terpaksa. Nah, kita seharusnya memberi apapun keadaan fresh sesuai apa? Kita koki baru enak, baru sajikan masih panas, ini Pak silakan jangan sama seperti manusia. Selama tanaman kita perlakukan sama seperti manusia, dia akan memberi yang terbaik. Ingat-ingat, keadaan fresh sehingga tanaman juga suka.
Nah gitu caranya tadi 4 jadikan 16 tangki, kemudian 2 16 tangki, terus 32 16 tangki, 45 2 16 tangki. Jika horti padi, jagung apa itu boleh. Jika tanaman musiman seperti 9 bulan itu boleh, nanti 1 sampai 7, kemudian 15, 30, 45, 60, 90, 120 jika porang, misal porang, terus ketela, terus apalagi yang tanaman musiman jahe, itu kuncinya di 120 hari. Kalau tebu, mungkin sini jarang tebu, ada tebu Pak? Nggak ada? Nggak ada tebu, nggak usah dibahas, sawit pasti sih. Gitu. Makanya habis ini tak kasih ilmunya sawit tapi jangan bilang siapa-siapa. Takut kecepatan luxurinya. Karena yang barusan dapat kabar Pak dapat orderan 600 juta hari ini, besok dapat lagi gara-gara produk-produk baru ini. Saya jawab apa? Ikhlas. Itu aja. Jadi ini pertama fotosintesa tadi caranya pakai intervalnya yang kita lihat di sini, nanti kita share intervalnya. Ada grup mungkin yang menaungi jika mau pakai kalau semua mitra. Terus kemudian jika tanaman musiman 1 sampai 7, 15, 30, 45, 60, 90, 120. Jika sayur bisa seminggu sekali, boleh tanaman kocor. Boleh ke sawit juga boleh. Sawit cuma 4 saset Pak sekali aplikasi Pak. Itu sebulan setengah itu sudah daunnya mendayung-dayung ke bawah. Bahkan kemarin ada yang di sini daerah Siak kalau nggak salah. Dan ini ada mencoba kemarin daunnya sampai turun ke bawah, biasa gini turun sampai ke bawah. Sekarang bersyukur cuman nggak ada waktu 2 bulan, pakai cair saja. Apalagi nanti tak kenalkan dengan produk yang baru lagi. Jadi pakai cair bisa, cuman cair repotnya gini, memang nanti kerepotan masalah air. Tapi tak kasih solusinya. Oke lanjut berikutnya, slow release Pak. Slow release. Slow release untuk sawit Pak, pupuknya seperti ini. Satu kemasan seperti ini. Jangan dilihat kemasan yang jelek Pak. Ini mending ada dosnya. Pertama kita launching Pak, saya ngisi SLC di Bandung waktu itu, kita bagikan Pak ke mitra-mitra leader-leader itu. Pak, yuk makan. Coba aja ke tanaman. Tiba-tiba berapa 2 minggu tanaman langsung berbuah, apapun berbuah, bla 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 bla. Waktu itu terus minta kiriman 1 truk, lah kita belum siap karena PPKM kemasannya pakai seperti ini Pak, itu dikasih dus besar, turun dari truk itu orang ambil masing-masing pakai plastik hitam kresek gitu Pak. Masa PT BES naiknya Pajero naiknya cuma pakai plastik kayak bagi sembako, laku Pak. Dan itu rebutan gitu loh. Artinya memang karena Pak ini solusi. Makanya alhamdulillah kita launching dan ini alhamdulillah bulan ini izin dah keluar. Bulan besok tinggal kita cetak perizinan sehingga kita gampang sekali untuk menjual. Ya ini kenapa? Ini namanya slow release, pupuk slow release. Kita rilis tapi perlahan. Ini solusi buat sawit, apalagi di sini sentra sawit terbaik dunia dan terbesar di dunia adalah Riau. Di Indonesia 16,8 juta hektar, nomor 1 dan nomor 2-nya di ini, saya injak ini. Makanya ini adalah solusi Pak. Teman-teman kalau mau dapat cepat, kuncinya gampang. 1 hektar 1 poin Pak. Kalau Bapak 1000 hektar 1000 poin, 6000 hektar 6000 poin. Luxury nggak? Luxury. Selesai sudah, tinggal ngopi pulang. Nah ini solusi. Kita kasih nama slow release. Kenapa slow release? Kita rilis tapi perlahan, slow. Karena menimbang tanaman butuh makan pagi, siang, dan malam. Tanaman itu butuh makan pagi, siang, dan malam. Siang butuh karbon, malam butuh oksigen. Sama seperti manusia. Lah kita terkadang mau nggak kita mupuk pagi, siang, malam? Kapan kondananya Pak? Ekonak nggak laku-laku nanti kan? Kan gitu. Nah, makanya kita harus ngasih makan pagi, siang, malam. Sedangkan kita menimbang tadi tak sampaikan pupuk kimia menguap selama 15 hari. Rata-rata sawit di Indonesia itu dipupuk sudut pandang perusahaan itu. Saya punya kebun sedikit Pak di Kalimantan. Kalau saya diri ini belum punya. Semoga besok saya bisa beli kebun sawit di sini. Amin. Awal bersama di sini. Jadi sawit itu sudut pandang perusahaan itu dia dipupuk setahun rata-rata 2 kali menggunakan teori NPK kan gitu. Nah ketika seperti ini saya berpikir logikanya seperti ini. Padahal tanaman butuh makan pagi, siang, dan malam. Nah sedangkan pupuk kimia itu penguapan selama 15 hari. Jika langsung ditangkap mungkin oke. Jika pH-nya stabil. Jika pH-nya di bawah 5 tidak ditangkap berarti dipupuk. Rasanya tidak seperti dipupuk. Dan pupuk kimia pasti resisten Pak, naik Pak. Hari ini kalau mau bagus 1 kilo bagus, besok pengen naik
1,5 kilo, naik terus Pak. Dan rata-rata ada yang rata-rata 8 kilo satu batang pokok dipupuk selama 2 kali setahun. Nah, kalau benar ditangkap semuanya, oke, 15 hari kali 2 dalam waktu setahun. Berarti 15 kali 2 sama dengan 30. Kita minta sudut pandang perusahaan itu akumulatif selama setahun, dipupuk selama katakanlah cuma setahun 2 kali, dimakan selama 15 hari kali 2, 1 bulan, 11 bulan nggak makan, 1 bulannya cuma makan. Itu pun kalau pH-nya bagus, iya. jika tidak percuma Pak. Nah, slow release ini harapannya apa? Beratnya pun cuma 1 on untuk tanaman-tanaman sawit yang sudah produktif. Di atas 3, 4, 5 tahun dikasih ini. Caranya bagaimana? Dicangkul Pak. Pakai cangkul kecil saja, dicangkul, dimasukkan, tusuk, tutup, pulang tinggal ngopi. Rutin 3 bulan sampai 4 bulan sekali. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau ditanam slow release ini yang paling menarik adalah dia mampu, tanaman apapun mampu memberi buah di luar musim Pak. Ini real. Karena kita sering melihat Pak, di daerah Riau ini mungkin jika musim durian banyak Pak, durian di jalan, kanan jalan, sepanjang jalan itu banyak durian. Kalau di Indonesia lagi musim. Jika tidak, ada nggak durian? Tapi di mall dapat nggak? Dapat di mall. Dari mana itu? Thailand sudah menggunakan teknologi di mana narasinya tepat guna sehingga dia mau menciptakan buah 3 bulan sekali panen. Bahkan saya itu menarik Pak, saya punya kebun di daerah Sumowono Kabupaten Semarang itu punya alpukat. Alpukat saya itu hampir 2 bulan sekali, kadang 1 bulan sekali panen. Bikin malunya apa Pak? Tetangga saya nggak panen, kan bikin malu tetangga Pak. Gak enak sama tetangga. Punya saya panen, sebelahnya tidak panen. Dan ketika kita punya, lainnya nggak punya, harganya mahal nggak? Mahal karena petani mengambil bisa setelah proses tadi. Itu menariknya. Nah, kenapa di Thailand bisa ekspor ke Indonesia di saat Indonesia kosong? Karena mereka menciptakan teknologi. Di Indonesia enggak, Pak. Sawit saya atau durian saya, kenapa Pak 2 tahun nggak berbuah-buah? Saya tanya, kasih makan nggak? Enggak, ya sudah, itu kalau bisa marah Bapak dimarah-marahin. Kan nggak mungkin tanaman jalan ke sana kemari cari makan sendiri, nggak mungkin. Kita yang menanam harus bertanggung jawab. Cari, kasih makanan, karena tanaman kuncinya cuma air. Pak, kalau saya nanam nggak ada air, ya jangan nanam. Karena kunci sumber kehidupan adalah air, tapi nutrisinya harus kita cukupi. Kenapa buah sawit trek? Karena 1, kurang air. Kalau nggak hujan mungkin trek. Nggak hujan berapa hari itu trek. Yang kedua, tangkapan nutrisinya dia tidak maksimal. Butuh makan tiap hari, nutrisinya hara sudah mulai berkurang, dia waktu pembuahan nggak jadi bunga jantan. Makanya sawit kurang maksimal di Indonesia. Karena cara pemupukan menurut saya masih kurang tepat. Tapi itu why not, tidak masalah. Karena orang punya prinsip masing-masing, setiap perusahaan pasti punya R&D. Tapi kita mengasumsikan bahwa teknologi ini datang untuk memudahkan. Nah, slow release ini insya Allah ini sudah kita coba dan alhamdulillah ini nggak 1-2 Pak, sudah jutaan pack terdemplot dan alhamdulillah semuanya kecewa. Kenapa nggak dari dulu? Dan ini aja orang yang telat saja. Tapi harapannya besok setelah pulang dari sini semakin meningkat penjualan di sini saja. Amin. Karena yang dari Bapak kemarin ada juga yang Riau juga ada yang sudah mencoba. Alhamdulillah memang hasilnya sudah mulai kelihatan bagus. Makanya apalagi sini sentranya. Dan ini solusinya Pak. Dalam 1 hektar 130 sampai 140 batang pokok cuma 14 kilo. Biasanya bawa kalau itu bawa berkintal-kintal. Cuman bawa ini. Caranya gampang. Sebelahnya ini dicangkul kemudian ditanam jarak sejengkal aja Pak, nggak apa-apa. Terus pada tanya, Pak, bukannya sawit itu jaraknya sampai ujung ini kita langsung ke sana? Ya benar, itu mulut akar. Tapi akar tunggang itu juga menyerap dan tipikal akar. 1 jaringan akar menyerap itu dibagikan ke semua jaringan. Nggak ada sawit akar itu rebut-rebutan jaringan, nggak ada. Kalau di mitra ada rebut-rebutan kan? Nggak ada. Nah, sawit itu 1 akar itu akan membawa bambu berfoto itu dibagikan ke semua jaringan. Nah, terkadang petani kita ngomongnya muter jauh Pak, dan butuh banyak pastinya. Karena membagi. Nah, ketika butuh jauh banyak itu dia memang larinya ke lahan.
Betul, tapi terkadang gulmanya subur, tanamannya tidak berkembang maksimal. Nah, harapannya seluruh padahal kita menguap 15 hari hilang juga Pak. Masa kita minta lagi yang dibeli pupuknya? Pak, pupuk dipupuk nggak bagus ya Pak ya, nggak dicek pH-nya. Nanti pupuknya disalah-salahin. Pupuknya nggak bagus, bla 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 bla. Kan gitu kan? Makanya salah. Makanya ini harapannya slow release ini tinggal ditanam sejengkal saja cukup, nggak usah jauh-jauh. Karena tanaman supaya prasmanan ketika waktu pembuahan itu tangkapan nutrisinya cukup selama 3 bulan ke depan, sehingga tidak ada masa stop untuk dia memproduksi buah. Sebelahnya dijengkal, dicangkul saja, tanam, tusuk, pulang tinggal ngopi. Kalau mungkin di perusahaan malah ada yang ini caranya simpel, dilempar sana sini. Sudah bisa nempel karena dia akan terserap otomatis pelan-pelan bersama kelembapan tanah. Tapi saran saya ditanam saja pakai cangkul, kemudian ditanamkan gampang itu pakai cangkul gini, ditanam, dilempar, tusuk, tutup, pindah sebelahnya, kan banyak, lebih efektif. Terus kemarin juga ada Pak, nanti kalau dilempar hilang nggak? Ada Pak, kemarin kasus kehilangan. Hati-hati juga ini. Jadi yang dipupuk itu memang saya sarankan dirusak, ditutup, dimasukkan ke dalam supaya tidak terjadi kasus yang sama. Tahu pupuknya bagus, mahal, dicuri Pak. Wah ini yakin berarti bukan mitra PT BES dia. Nah gitu, nggak mau RO. Nah makanya harapannya nanti habis ini menjadi solusi buat teman-teman apalagi di Indonesia. Dan alhamdulillahnya Pak, meskipun gini nanti, ini insya Allah pertama dan satu-satunya di dunia saat ini milik PT BES. Luar biasa. Tapi jangan percaya, dibuktikan sendiri. Karena kunci apapun narasinya kita jual adalah kita mencoba, yakin baru mudah sekali meyakinkan orang lain. Kita aja nggak yakin mau meyakinkan orang lain, bagaimana? Coba sendiri baru kita yakin, sehingga kita mudah sekali. Kalau ini sudah metik Pak, nggak sempat ngopi Bapak nanti di rumah saja ngitung RO. Karena yang terjadi banyak saat ini. Saya tiap hari Pak kirim ini 1 kontainer Pak ke Bandung, dari pabrik saya ke Bandung 1 kontainer setiap hari. Nyatanya masih kurang terus. Karena menimbang kebutuhan di Indonesia, kebutuhan primer perkebunan sangat besar sekali. Dan ini narasinya sangat tepat guna, gitu. Paham Pak ya? Oke, nanti ada sesi tanya jawab. Yang pasti ini saya kenalkan dulu slow release ini. Harapannya di Riau akan menjadi solusi terbaik karena pupuk padat berbentuk pupuk padat tanpa air langsung dilempar, tabur-taburkan, bukan ditabur tapi dilempar pakai kertasnya tadi. Itu tinggal ditusuk, dimasukkan dalam tanah, cukup 3 bulan 4 bulan sekali. Jadi lebih efektif, lebih gampang untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau air. Nah kalau pengen bagus kemarin ini satu tanaman ini 4 bulan, 3 bulan 4 bulan sekali dikasih ini 2 saset Pak, sampai 4 saset dicampurkan ke air 280 liter dalam 1 hektar, dikocor 2 liter disiram kayak gayung gitu aja selesai. Kopi itu daunnya langsung yang rusak saja kemarin langsung turun keluar buah dalam waktu singkat. Karena kemarin ada yang lapor waktu di Jambi ketemu perusahaan datang ngobrol sama saya, Pak saya pengen ngobrol privat. Kenapa Bapak? Saya nggak percaya. Waktu itu saya nggak percaya bahwa ini mampu karena sawit saya rusak berapa ratus hektar. Setelah kita coba kemarin 30 hektar, alhamdulillah Pak sekarang sudah menghijau dan turun dan keluar bunganya. Kita risetkan kemarin datang kan, ada orang yang naik ke atas kita cek pertumbuhannya sangat maksimal. Saya jawab ikhlas Pak. Saya jawab, dia bilang gini, kok bisa Pak? Ya nggak tahu, saya aja yang bikin aja bingung kok tanya saya. Yang penting jawaban saya ikhlas. Makanya saat ini alhamdulillah PT BES punya pupuk-pupuk unggulan, narasinya tepat guna sehingga mudah sekali diaplikasikan. Nah gitu 3 bulan sekali. Oke, sebenarnya saya ada sesi tanya jawab untuk menyingkat waktu. Ya, orang ketiga ada ekosida. Ngopi dulu Pak. Tapi nggak dikasih gula. Lupa ini. Oke, ekosida. Ekosida adalah racun Pak, bersifat kontak lambung. Kontak lambung itu 4:1, insek, fungi, bakterisida jadi 1.
Ini untuk membunuh semuanya hama, termasuk jamur. Jamur terbaik sekarang penyakit-penyakit itu rata-rata dari jamur, Nggak ada contohnya. fusarium Masih ada. dan teman-temannya, bikin layu batang dan macam-macam. Kenapa seperti itu? Karena rata-rata jamur muncul itu dari pupuk kandang yang belum difermentasi, Pak. Makanya saya tidak pernah menyarankan menggunakan pupuk kandang. Karena pupuk kandang itu tanaman, makanya dari air urean pupuk Nggak ada kandang. Lah ureanya banyak, ada bakteri, ada virus. Virus mungkin bisa diubah jadi Yakult, Pak. Bagus bagi tanaman, tapi bakteri, Pak. Munculnya fusarium itu dari bakteri yang belum difermentasi. Makanya saya tidak menggemburkan organik pupuk kandang yang begitu banget, karena itu masalahnya. Itu susah diobati dan saat ini namanya bagus, Pak. Fusarium, cantik. Tapi jahatnya luar biasa. Kalau membunuh satu malam tanaman-tanaman habis itu. Bawang dan lain-lain. Makanya ini solusinya ekosida menimbang bahwa petani adalah resikonya gagal panen. Itu adalah resiko. Variabelnya banyak, mungkin tadi dari kalau curah hujan dari apa bisa diatasi dengan fotosintesa. Tapi kalau hama, ya fotosintesa ini buat hama gimana? Ya tidak bisa, wong kita bersifat organik, gitu kan? Artinya kan aman, gitu kan? Tidak membunuh. Nah, ekosida pun sama, bersifat kotak lambung, tidak membunuh secara sistemik, Pak, masuk ke pori-pori, Kak. Jadi jangan kaget jika ulat itu yang disemprot itu semprot set, tiba-tiba ulatnya bilang aku nggak apa-apa, kena ekosida nggak apa-apa, pulang-pulang Pak sampai rumah perutnya mules, lambungnya kena, perutnya mules, laporan mah perut saya kok sakit gara-gara kena ekosida. Loh kenapa kok sakit, gitu kan? Tiba-tiba besok ada siaran masjid, Pak, innalillahi telah meninggal ulat gara-gara ekosida. Karena kenanya di lambung, mules-mules gak doyan makan, kemudian nanti matinya perlahan. Gitu. Jadi ekosida bersifat kontak lambung, bukan sistemik. Dia bisa all in one, cara pakainya simple, Pak, semprot. Terus kemudian satu saset ini untuk 32 tangki. Jika dosis pencegahan. Jika penanganan, satu saset bisa 16 tangki. Jika banget penyakitnya banget bisa 10 tangki. Maksimal satu saset 5 sampai 6 tangki saja. Mentok. Kalau emang hamanya bandel banget. Pak, membunuh tikus enggak? Tidak, kita tidak pernah membunuh darah merah. Kita hanya membunuh darah putih. Jadi kayak kutu kebul, apa itu, yang itu jamur itu pakai ekosida bisa. Jadi ini racun. Cara pakainya tinggal nanti dilakukan dalam air, kemudian nanti disemprotkan, dibagi merata, dibiarkan nggak apa-apa dalam waktu lama. Terus kemudian Ecofit Base ini adalah minuman ternak, Pak. Minuman ternak bagi yang di sini ada peternakan ayam, bebek, unggas, seperti apa, sapi, kambing itu pakai minuman ternak ini. Jadi caranya simpel, buka saset 1 gramnya untuk 10 liter atau satu saset 35 gram ini untuk 300 sampai 350 liter minuman ternak. Pak, boleh campurkan pakan, Pak? Boleh, sarannya nggak perlu, karena saya tidak pernah menyarankan terkait dengan food combination. Food kombinasi itu mencampurkan antara makan dan minum. Saya nggak tahu, karena nggak tahu pakanannya dari mana itu. Apakah kandungannya apa, seperti apa, saya nggak tahu. Jadi makanya biarkan tercampur alami dalam tubuh sehingga dia bisa menetralisir dirinya sendiri. Itu saran saya hanya untuk di minuman saja. Minuman berarti dicampurkan ke air untuk minuman saja. Jika untuk ke ikan mungkin satu saset ini bisa 500 sampai 1000 liter ke airnya saja. Muncul plankton, Pak. Muncul plankton. Nah, plankton ini yang menjadi makanan imun ikan atau bakteri-bakteri yang di situ memang kayak seperti Yakult, menjaga imun, kemudian dia pasti sehat. Jika imunnya sehat pasti mengurangi nilai kematian. Nah, kalau mati zero, Pak, tidak mendapatkan apa-apa, 0. Tapi jika hidup tapi kecil pasti dijual untung. Cuman kemarin testimoni banyak juga, Pak, yang sudah mencoba. Kemarin ada juga, Pak, kenapa, Pak, bebeknya kok gak di testimoni, Pak? Ternyata mau saya videoin, bebeknya malu, Pak, obesitas, jadi nggak mau di video, kan gitu kan. Kalau nggak berani coba, kalau ini dicoba nanti ke kambingnya bebek, Pak, coba aja kalau nggak percaya. Kemudian di ikan
Ayam juga ayam petelur, telurnya bulat-bulat. Nah, jadi memang sama, tapi dia lebih sempurna gitu. Jadi sesimpel itu. Terus ini ada yang baru lagi, ada namanya Herbico, Pak. Herbico udah ada di slide, tapi kita akan munculkan insya Allah dalam bulan depan. Herbico itu herbisida bersifat kontak non selektif, yang kena daun mati, obat gulma. Yang kena daun mati, Pak, ke sawah padinya rumputnya mati nggak? Mati, padinya mati juga. Nah, karena kan bersifat kontak non selektif, bukan rekayasa genetika, sehingga kita nanti yang kena daun semuanya mati. Tapi penyiangan dalam sawit nggak apa-apa, sawit sebelahnya ini boleh. Tapi yang tidak, yang daun-daun yang kena daun pasti daunnya akan terbakar dan layu. Hanya untuk menunda pertumbuhan gulma, tapi tidak membunuh secara signifikan sistemik ke akar. Dia hanya daun ditidurkan sementara. Jadi kalau emang sawit lahan sebelah buka lahan boleh penyemprotan. Nah, 1 saset kalau di Herbico ini untuk 4 tangki. Jadi 1 hektar butuh 4 saset. Kurang lebih seperti itu. Jadi kan kita launching juga buat penyemprotan rumput-rumput sebelah rumah, rumput tetangga semprot aja nggak apa-apa. Jadi makanya kan nanti itu hanya untuk gulma. Jadi saya kira sesimpel itu, Pak. Ini pemaparan terkait produk-produk PT PACE yang akan launching. Habis ini ada sesi tanya jawab, kita kupas habis terkait dengan pertanian-pertanian di Indonesia. Yang pertama terkait dengan cara sawit dan lain sebagainya. Nanti kita kupas satu persatu. Gitu Pak ya. Saya izin break sebentar. Ngopi dulu. Ya, oke, siap.